saya kirimkan chat WA grupnya Bapak Ibu, itu ada chat WhatsApp itu sudah saya linkkan di PMM juga. Bapak Ibu tinggal klik itu aja ya. Itu Pak Asikin, Pak Wawan Setiawan, Mbak Bu Norma Sinta bertanya. Pak, kalau sertifikat 32 jam itu dapat berapa poin ya, Pak ya? Oke. Jadi gini Bapak Ibu, Bu Dede, sertifikat itu kalau dilihat ya, yang di yang sertifikat di tadi di RHK-nya yang ada sesuai dengan pendidikan dan kebudayaan, sesuai dengan tugas tupoksinya itu mengikuti diklat itu 1 sampai 3 hari Bapak Ibu. Jadi minimal 32 JP. Itu mendapatkan poin tadi berapa Bapak Ibu? 4. 4 Ya, poin. 4 poin. Jadi minimal adalah 32 JP. Tapi kalau untuk sertifikat komunitas itu adalah satu kegiatan praktik baik Bapak Ibu. Nah, itu nilainya berapa tadi? Nilainya 4 juga Bapak Ibu. 4. Ya. Jadi Sudah jelas empat Bapak Ibu? empat. Silahkan Pak Muasikin. Pak Muasikin. Pak Muasikin, Pak Wawan, Pak Rohimin. Mbak Bu Norma. Ya, Bu Pak. Norma Sinta. Ye. Itu ada yang bertanya, Bu. Coba disapa. Oh ya, ini yang resmen ada Bapak siapa ya ini? Pak Mu. Pak Muasikin. Ini kok dari tadi resmen ada yang ingin ditanyakan Bapak? Oh iya Pak Yanuar, ini di kolom chat ada Pak. Untuk sertifikat apakah harus ada yang ada JP-nya? Karena kemarin saya ikut webinar hanya sebagai partisipan. Monggo Pak jawab. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini saya lihatkan lagi. Bapak Ibu harus bisa membedakan sertifikat yang ada JP-nya itu masuknya kemana gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sertifikatnya itu tidak ada JP-nya atau kegiatan webinar, maka Bapak Ibu masuknya di ini ya. Nah ini Bapak Ibu, ini kegiatan berdurasi 2-3 jam. Itu masuknya, kalau webinar itu masuk ke meningkatnya kompetensi melalui komunitas belajar. Ini kalau yang webinarnya mengadakan komunitas belajar. Tapi kalau webinarnya adalah dari Dinas Pendidikan atau apa, maka Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran partisipan, kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, ya, ini bisa dimasukkan ke dalam ini Bapak Ibu, karena ini satu kegiatan, ya. Kemudian kalau yang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan kebudayaan riset, maka Bapak Ibu di sini ada catatannya Bapak Ibu. Satu kegiatan berdurasi 2-3 hari setara 8 poin. Maka ini adalah yang 32 JP. Jangan sampai salah nggih Bapak Ibu nggih. Jadi yang ada jamnya
Bapak Ibu masukkan ke sini minimal 32 JP. Masuknya ke rencana hasil kerja yang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan kebudayaan riset dan teknologi. Kalau tidak ada JP-nya, Bapak Ibu itu adalah seminar atau webinar dan sebagainya, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam ini, yaitu yang ke meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan. Untuk yang sertifikat nantinya terbitan dari komunitas belajar B2, yaitu komunitas yang hari ini Bapak Ibu masuknya kemana? Masuknya ke ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Di sini kegiatan berdurasi 2 JP. 2 jam, maaf. Ya. Jadi ini nilainya 4 poin. Itu Bapak Ibu. Sudah jelas Bapak Ibu? Halo. Jelas. Jelas Bapak Ibu? Jelas Mas Januar, jelas. Iya, terima kasih. Jelas, Mungkin ada jelas. mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ditanyakan lagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ini Itu Pak Oneng, ada Pak yang Oneng tidak bisa Kadarsi. bergabung di komunitas Pak Oneng. ini bagaimana? Pak Oneng Kadarsi. Itu sudah saya kirimkan link komunitasnya Bapak Pak Oneng. Ini bisa diklik linknya. Monggo yang lain Bapak Ibu. Itu ada yang bertanya Bu Sinta. Terima kasih Pak Ismanta. Perkenalkan. Bu Ulfatur Rahma. Ya. Perkenalkan, nama saya Ulfatur Rahma dari SD Imran Kulon, Kecamatan Wedung, Pak Is. Sebelumnya saya mau bertanya gini, saya kan sekarang ini lagi posisi cuti pasca melahirkan ya Pak Ismanto. Jadi saya sedikit telat atas informasi kinerja kalau bisa di-update lewat PMM. Jadi apakah ada batasnya per tanggal berapa gitu? Itu kan isinya tiap bulan ya, Januari, Februari gitu kan Pak Is. Nah itu apakah ada batas waktunya, misalkan deadline-nya harus tanggal sekian gitu, apakah seperti itu atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ulfatur Rahmah. Ya. Jadi gini Bu Ulfatur Rahmah, kita mengingat kembali atau flashback ke lini masa, bahwa lini masanya tadi Januari itu kita melakukan sebuah perencanaan, ya, kita mengisi RHK, ya. Kemudian Januari itu kita juga mengajukan ke atasan, gitu ya Bu, siapa tadi namanya? Bu Ulfatur Rahmah, ya. Januari itu kita membuat sebuah rancangan pengembangan kompetensi dan praktik pembelajaran. Ini saya share dulu Bapak Ibu jadwalnya biar Bapak Ibu melihat jadwalnya, karena memang jadwalnya itu sangat penting, harus Bapak Ibu ketahui. Ya. Lah, ini Bapak Ibu. Jadi lini masa Januari itu kita wajib membuat sebuah rencana hasil kerja atau pengembangan kompetensi sampai ke perilaku kerja. Kemudian Januari juga kita mengajukan ke atasan Bapak Ibu. Karena batas pembuatan rencana hasil kerja atau pengembangan kompetensi dan penilaian atasan, pengajuan ke atasan itu 1 Januari sampai 31 Desember 2024.
Kemudian Februari ini adalah